Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul yang ketiga. Ya, ada satu kejadian yang sangat istimewa dan kita akan belajar dari beberapa tokoh di dalamnya dengan satu tema do more. Ya, do more itu berarti kita melakukan sesuatu yang lebih. Ya, nah mari kita akan membaca beberapa ayat. Saya akan mengajak kita membaca Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayat 6. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Sampai di situ ya. Ada beberapa tokoh yang akan kita lihat di dalam kisah ini. Yang pertama adalah orang lumpuh. Ya, kita melihat bahwa dituliskan di ayat 2, dia lumpuh sejak lahir bahkan harus diusung. Yang menarik, dia diletakkan dekat gerbang bait Allah. Tujuannya satu, untuk meminta sedekah. Ya, harapannya satu, untuk memenuhi kebutuhannya, mungkin kebutuhan makanan, kebutuhan uang ya, dengan meminta sedekah dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian tokoh yang lain yang kita bisa lihat adalah penolong dari orang lumpuh ini. Tidak dituliskan dalam Alkitab siapa yang menolong orang lumpuh ini. Apakah itu temannya, apakah itu keluarganya, ya tidak disebutkan. Hanya yang kita lihat menarik bahwa mereka meletakkan orang lumpuh ini di dekat pintu bait Allah. Seperti tujuannya tadi ya, supaya dia meminta sedekah untuk memenuhi kebutuhannya saat itu saja. Untuk mungkin dia makan sehari-hari dan sebagainya. Ya, menarik untuk kita merenungkan bahwa orang lumpuh ini tidak diletakkan di dalam bait Allah. Untuk kemudian misalnya dapat berdoa, ya dia tidak diletakkan di dalam bait Allah untuk dapat ikut memuji atau untuk dapat ikut mendengarkan firman ya. Tetapi dia diletakkan hanya di dekat bait Allah. Ya, kemudian ada kelompok yang lain yang kita bisa lihat adalah orang-orang di sekitar bait Allah. Karena kita lihat di ayat 3, mereka dikatakan ada orang-orang yang dapat memberikan sedekah kepada orang yang lumpuh ini. Jadi dapat disimpulkan ya mereka adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, melihat orang ini sebagai orang yang hanya bisa meminta, melihat orang lumpuh ini sebagai orang yang tidak berdaya, dan kalaupun mereka kemudian tergerak untuk memberikan sedekah, ya untuk membantu memenuhi kebutuhannya ya saat itu, ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan saat itu. Tetapi ada satu kelompok lagi yang sangat istimewa yang kita lihat. Dua orang yang sangat berbeda, yang sangat istimewa, Petrus dan Yohanes. Mereka adalah orang yang juga ada pada situasi itu, ada bersama-sama dengan orang yang lumpuh itu. Tetapi hari ini kita akan melihat bahwa kedua orang ini ya menjadi orang-orang yang istimewa. Kenapa? Karena mereka do more, melakukan yang lebih dibandingkan apa yang orang-orang lain lakukan kepada orang yang lumpuh ini ya. Ketika Petrus dan Yohanes akan memasuki bait Allah, mereka kemudian juga berjumpa dengan orang lumpuh itu. Dan kalau kita lihat ayat yang keempat, dikatakan bahwa mereka menatap orang lumpuh itu. Sama seperti orang-orang yang mungkin sudah biasa ada di bait Allah, sudah bertahun-tahun ya, ada bersama-sama dengan orang lumpuh itu, sering melihat mereka, sering melihat orang lumpuh ini, sering memperhatikan orang lumpuh ini. Tetapi Petrus dan Yohanes
do more, lakukan yang lebih. Mereka tidak sekedar melihat orang lumpuh ini hanya melihat begitu saja, oh ada orang lumpuh, oh orang ini membutuhkan perhatian. Tetapi kita dapat belajar mereka memusatkan perhatian. Mereka memberi waktu kepada orang lumpuh ini. Mereka peduli pada kondisi dan kebutuhan orang itu. Yang kita dapat lihat, yang do more dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka dapat melihat kebutuhan orang lumpuh ini. Bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar kebutuhannya, tapi mereka dapat melihat lebih dari sekedar uang adalah keselamatan jiwa dari orang yang lumpuh ini. Itu sebabnya kemudian Petrus meminta orang itu untuk kemudian melihat kepadanya. Menarik sekali ya kalau Bapak Ibu membaca ayat yang ketiga, dia berkata, Petrus dan Yohanes berkata, menatap orang itu dan berkata, lihatlah kepada kami. Ya. Petrus dan Yohanes, Petrus terutama ya menjelaskan ya bahwa memberitahu kepada orang itu, ya, setelah melihat dan mengetahui bahwa orang itu punya kebutuhan yang jauh lebih dari sekedar uang, dari sekedar pemenuhan kebutuhannya akan makanan dan minum. Petrus kemudian mengajak, ayo lihat kepada kami. Ya, menarik sekali ya untuk kemudian mengajak orang ini melihat. Petrus dan Yohanes berkata, kami tidak punya emas dan perak. Ya, kami tidak punya sesuatu yang lebih berharga lagi. Tetapi Petrus dan Yohanes mengajak ya untuk orang ini dapat melihat sesuatu yang sangat istimewa di dalam diri Petrus dan Yohanes. Ya, Petrus dan Yohanes berkata, sekali lagi ayat 6 saya bacakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Petrus menjelaskan dengan sangat detail kepada orang ini, aku tidak punya emas, tidak punya perak, tetapi aku punya yang lebih dari itu. Itu sebabnya kita dapat belajar orang lumpuh ini mengharapkan sedekah untuk kebutuhannya saat itu. Tetapi Petrus dan Yohanes melakukan yang lebih, do more. Apa yang kemudian mereka dapat lakukan? Saya ingin kita melihat ada beberapa hal yang kemudian Petrus dan Yohanes lakukan. Yang pertama, Petrus dan Yohanes do more, melakukan lebih, membawa pengemis yang lumpuh ini mengenal Yesus. Itu sebabnya kita baca ayat 6 berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Tidak dituliskan dalam Alkitab ya, mengapa orang ini tidak masuk ke dalam bait Allah. Apakah dia seorang yang mengenal Tuhan atau tidak. Tetapi ayat 6 dengan jelas Petrus mengucapkan demi nama Yesus. Membawa orang ini untuk mengenal Yesus. Kalau dia belum pernah, dia mengenal nama Yesus. Kalaupun dia tahu, dia diingatkan kembali nama Yesus. Ya, ayat 7, Petrus dan Yohanes do more, melakukan lebih, membawa orang ini bukan saja mendengar nama Yesus, tetapi mengalami jamahan Yesus di dalam hidupnya. Ayat 7, lalu ia, itu Petrus, memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, waktu orang ini dibawa untuk mengenal nama Yesus dan percaya kepada Yesus, ya kita melihat orang ini mengalami jamahan Yesus di dalam hidupnya. Bukan hanya itu, ayat 8 menjelaskan Petrus dan Yohanes ya do more, melakukan lebih untuk memberi perubahan hidup kepada pengemis ini. Ayat 8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, sangat istimewa ya. Perubahan hidupnya, tadi dia hanya ada di dekat bait Allah. Tetapi ketika dia mengenal nama Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, hidupnya berubah. Dia bukan hanya di dekat gerbang bait Allah, tapi dia masuk ke dalam bait Allah. Dia memuji Allah, dia melompat, dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Sungguh luar biasa. Ketika Petrus dan Yohanes do more, lakukan lebih dari apa yang sekedar orang lain lakukan, mereka dapat membawa perubahan yang sangat luar biasa.
Ayat 16 menceritakan demikian. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Waktu Petrus dan Yohanes membawa orang ini percaya kepada Tuhan, Petrus dan Yohanes do more untuk membawa kehidupan perubahan orang ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah satu hal yang luar biasa ketika kita bisa belajar dari Petrus dan Yohanes untuk lakukan lebih dari apa yang orang-orang di sekitarnya lakukan. Bagaimana Petrus dan Yohanes bisa lakukan hal ini? Kisah pasal 1 ayat 8 mencatat, Allah sudah menjanjikan kalau kamu penuh dengan Roh Kudus itu akan memenuhi hidupmu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita bisa belajar dari Petrus dan Yohanes. Kalau mereka bisa do more, lakukan yang lebih dalam hidup mereka bagi orang-orang di sekitar mereka. Hari ini saya percaya keluarga GBDI El Shaddai Magelang, kita pun juga bisa lakukan yang lebih. Kita bisa lakukan do more melalui kehidupan kita. Mungkin hari ini di sekitar kita banyak orang yang dalam kondisi seperti pengemis yang lumpuh. Mungkin bukan lumpuh secara fisik, tapi lumpuh semangatnya, lumpuh sukacitanya. Bagaimana kita melihat orang-orang di sekitar kita? Apakah cukup hanya kasihan? Apakah cukup hanya kita menatap mereka dan memberikan keperluan mereka? Tidak salah kita membantu mereka. Tetapi yang terutama, mari lakukan do more. Bawa mereka untuk kemudian melihat Yesus, bahwa mereka mengenal kembali Yesus, bahwa mereka berjumpa dengan Yesus, bahwa setiap orang mengalami Yesus, melihat kuasa nama Yesus di dalam hidup mereka, sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan dan mereka pun mengalami perubahan, sehingga hidup orang-orang yang bertemu dengan kita akan menjadi kesaksian. Karena itu hari ini kalau kita melihat ada orang-orang di sekitar kita, jangan hanya melihat dengan begitu saja untuk kebutuhannya saat ini, tapi minta kepekaan dari Tuhan. Tuhan, apa yang aku bisa lakukan pada orang ini? Mungkin kita bisa mendoakan, mungkin kita bisa mengingatkan, mungkin kita bisa mengajak dia untuk kembali datang kepada Tuhan dalam ibadah. Mungkin kita bisa mengajak dia untuk sharing dan mendoakan. Ada banyak hal yang kita lakukan. Saya mendorong Bapak Ibu, minta sama Tuhan, tanya sama Tuhan, apa yang aku bisa lakukan? Karena aku mau do more, aku mau lakukan lebih ya Tuhan. Saya percaya kalau Petrus dan Yohanes bisa dipakai jadi berkat, jadi kesaksian setiap kita, keluarga GBDI El Shaddai Magelang, dimanapun kita berada, di keluarga kita, di tempat kita bekerja, kita akan bisa menjadi kesaksian. Karena itu mari bersama-sama hari ini taruh tekad dalam hidup kita. Aku mau jadi pelaku firman Tuhan, melakukan yang lebih, do more. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu telah merenungkan bersama-sama, mendengarkan renungan 79, kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat menyalurkannya melalui chat di WhatsApp nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dari firman-Mu kami belajar. Engkau memakai orang-orang yang bersedia untuk melakukan hal-hal yang lebih bersama dengan Engkau. Karena Engkau sudah mencurahkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami berdoa, berkati kami. Kami tidak mau jadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi kami mau melakukan hal yang luar biasa bersama dengan Engkau. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Untuk kami do more, lakukan yang lebih bersama dengan Engkau. Untuk menceritakan kasih-Mu, membagikan kasih-Mu. Dan membawa orang-orang berjumpa dengan Engkau. Sehingga banyak hidup orang akan diubahkan ketika mereka berjumpa dengan Engkau. Dan hidup mereka menjadi kesaksian memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang, berikan kemenangan, kekuatan, mungkin ada yang sakit, ada kesembuhan dari Engkau, yang lemah ada kekuatan dari Tuhan, yang susah ada penghiburan dari Engkau, karena kami percaya Engkau mengerjakan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih, ya Tuhan, terima kasih sebab di dalam Engkau seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.